mau berkenan datang ke Indonesia. Kalau soal pengamanan gimana nih? Saya mau nitip di sini kalau bagi calon penonton, kalau bisa jangan bawa handphone, ya, bawa duit di kantong aja, jangan bawa dompet. Bukan apa-apa ya. Ini banyak sekali terjadi pencopetan. Kita juga sudah memberikan warning, awas copet, awas copet. Saya juga udah bilang sama copet hari ini jangan nyopet gitu, tetap aja pernah nyopet gitu. Yang mencopet itu kadang-kadang kita susah ngeliat copet sih. Copetnya lebih ganteng daripada saya, susah gitu. Gitu. Halo, apa kabar? Di sore hari ini saya Usi hadir kembali bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Kelompok Musik Ratu akhirnya meresmikan formasi barunya. Duo yang dipimpin oleh Maya Ahmad ini akhirnya menggandeng Wulan untuk menggantikan posisi dari Pinkan Mambo. Dan penampilan mereka berlangsung saat mereka menjadi band pembuka saat Dewa mengadakan konser di Sydney, Australia. Beginilah penampilan grup musik Ratu tanpa Pinkan Mambo, tetap dinamis dan manis. Seorang wanita bertubuh mungil yang menggantikan posisi Pinkan Mambo adalah Wulan, mantan vokalis grup musik Dimensi. Lama sebelum berdampingan dengan Maya Ahmad di grup musik Ratu, nama Wulan berkali-kali disebut sebagai calon vokalis Ratu menggantikan Pinkan Mambo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri. Namun entah mengapa Maya Ahmad yang justru akrab berduet dengan Tia, ketika itu lebih memilih berteka-teki daripada membantah ataupun membenarkan. Tapi kini tidak lagi. Setelah resmi berpartner, Maya pun tidak sungkan-sungkan bertutur tentang pasangan barunya itu. Bahkan Maya mengundang Kabar Kabari untuk menyaksikan penampilan baru Ratu saat beraksi sebagai band pembuka konser Dewa di Metro Building, Sydney, Australia. Maya mengaku lega, pencarian panjang akan seorang pasangan sejati telah ia temukan pada diri Wulan. Ya, saya rasa dia yang terbaik dari semuanya, dari semua yang sudah saya audisi. Tapi emang pertama kali ngeliat dia nih, emang kayak aku pertama kali ngeliat cowok cakep, terus aku langsung seneng. Nah, ibaratnya seperti itu. Seperti Maya, Wulan pun mengaku lega berhasil melalui proses audisi yang cukup panjang. Bagi Wulan, inilah impian yang tidak sempat ia mimpikan yang justru menjadi kenyataan. Mimpi juga kayaknya nggak pernah deh. Maksudnya semua ini adalah surprise dan kebanggaan buat saya. Sekaligus beban berat buat saya. Buat saya nama Ratu itu udah berat, udah bagus, bener-bener yang exciting. Namun satu yang mengganjal dan menjadi beban bagi Wulan. Ia takut penampilannya yang sudah amat habis-habisan itu dibanding-bandingkan dengan Pinkan Mambo, sang mantan vokalis Ratu. Itu juga yang membuat ia sempat terserang demam panggung saat pertama kali berdampingan dengan Maya di atas pentas. Gugupnya ya, aduh nanti dilihat gak sih? Dewa pasti kan yang ditunggu-tunggu gitu. Apa ini Ratu, aduh apalagi aku sebagai vokal yang perform yang baru gitu. Dilihat gak sama orang gitu. Kalau Maya akhirnya mau secara terbuka memperkenalkan Wulan, karena memang sudah waktunya lah Ratu bangkit kembali. Lagi pula urusan kontrak Wulan dengan band Dimensi yang dikabarkan sempat menjadi penghalang bergabungnya ia dengan Ratu, kini tinggallah cerita. Tidak ingin lagi kehilangan pasangan kerja, Maya segera saja menyiapkan kontrak kerja dan berbagai perjanjian serta hak dan kewajiban yang harus disepakati Wulan. Aku nggak pengen ada satu kesalahan lagi di masa depan. Sebenarnya tuh sangat males ya kontrak karena kan kayaknya nggak trust gitu ya. Tapi ya bagaimanapun pula ternyata bahwa apapun yang terjadi tuh memang kita tidak pernah sangka apa yang akan terjadi. Jadi ya lebih baik untuk keamanan kita bersama kita ngobrolin kontrak. Orang terikat dengan peraturan ya wajar. Ya kita harus cukup ngerti dengan peraturan itu. Yang penting sama-sama fair aja. Ngomong-ngomong soal penampilan, akan ada perubahan nggak nih? Kalau cara kostum mungkin agak masih sangat benang merah. Cuman mungkin sekarang temanya mungkin udah bukan Japanese look, tapi mungkin ya agak-agak sama. Tetap funky, tetap centil, tetap terus gaya panggungnya juga mungkin tetap Mulan tuh harus nari ya. Nari dengan gaya dia sendiri. Terus mungkin tapi dari segi musik yang berbeda banget tuh musik.
Bagaimana promotor sekelas Adri Subono mempersiapkan konser besar yang jelas super sibuk? Apalagi artis yang akan tampil Senin malam nanti, artis mancanegara sekelas Avril Lavigne. Jadilah ia betah berada di balik panggung, menyaksikan segala persiapan agar tidak satupun kelalaian yang lolos dari perhatiannya. Setiap kali konser itu saya deg-degan. Setiap kali konser saya deg-degan. Saya lebih senang kalau saya deg-degan. Artinya saya tidak menyepelekan. Ketika saya sudah menyepelekan itu yang bahaya. Semua dianggap, karena itu menyangkut macam-macam lah, kenyamanan penonton segala macam. Jadi setiap konser itu saya tidur cuma 3 jam. Sampai kembali lagi siapa suruh jadi promotor. Panggung yang tertata rapi serta segala tetek bengek yang tersusun apik belum tentu menjadi jaminan kalau segala persiapan berjalan lancar. Seperti beberapa jam yang lalu, tiba-tiba saja Avril Lavigne yang baru saja menginjakan kaki di Indonesia menolak menginap di hotel yang telah disediakan. Adri pun kelabakan. Saya baru pertama kali kedatangan artis yang ketika dia nyampe di situ dia pindah hotel. Itu sangat tidak mudah karena itu kan bukan satu orang kan. Kita memindahkan 25 orang, memindahkan tim kita, memindahkan setup kita yang sudah kita persiapkan, dan harus mencari hotel yang dekat dengan di sini. Setidaknya tiket konser nyaris terjual habis. Kekesalannya pun sedikit terobati. Untuk para penonton yang datang, Adri tidak mau sembarangan. Ia ingin penonton yang membeli tiket dengan harga mahal pulang dengan hati puas. Ya, insya Allah ini bisa menjadi satu hiburan segar bagi para pencinta musik di Indonesia, khususnya para pencinta para pencinta dari Avril Lavigne ya. Karena ya biar gimana juga Avril walaupun dengan segala kesulitan yang harus kita hadapi, satu bintang besar lah yang mau berkenan datang ke Indonesia. Kalau soal pengamanan gimana nih? Saya mau nitip di sini kalau bagi kaum penonton, kalau bisa jangan bawa handphone. Ya, bawa duit di kantong aja, jangan bawa dompet. Bukan apa-apa ya. Ini banyak sekali terjadi pencopetan. Kita juga sudah memberikan warning, awas copet. Saya juga udah bilang sama copet hari ini jangan nyopet gitu. Tetap aja nyopet gitu. Yang mencopet itu kadang-kadang kita susah ngeliat copet sih. Copetnya lebih ganteng daripada saya, susah gitu. Gitu. Penyanyi Nicky Astria dikabarkan telah menikah untuk ketiga kalinya pada hari Jumat kemarin di kota Bandung. Lady Rocker ini mengakhiri masa kesendiriannya setelah dipersunting oleh seorang pria yang dikenal sebagai tokoh spiritual. Buki Wikagu, kakak kandung Nicky yang kami temui, menjelaskan tentang berita tersebut. Nicky Astria dikabarkan telah melepas masa kesendiriannya. Begitu kabar yang belakangan marak diberitakan. Seorang pria bernama Gunanta disebut-sebut telah membawa Nicky Astria mengarungi kehidupan pernikahan untuk yang ketiga kalinya. Kabarnya pernikahan Nicky Astria dengan pria berusia 33 tahun itu telah dilaksanakan di Tanah Suci Mekah saat keduanya sama-sama menunaikan ibadah haji bersama. Saat kabar tersebut beredar, Nicky Astria menolak untuk berkomentar. 2 kali kegagalan mempertahankan pernikahan sepertinya membuat Nicky enggan untuk bercerita panjang lebar mengenai kehidupan pribadinya. Akibatnya bantahan atas kabar tidak benar itu justru datang dari kakak kandung Nicky Astria, Buki Wikagu. Ini berita kok simpang siur banget ya. Jadi sebelumnya saya dapat pertanyaan-pertanyaan katanya Nicky nikah di Mekah gitu ya. Terus secara diam-diam gitu ya. Jadi ya buat saya kesan semacam itu tuh tidak ada alasan sebetulnya ya. Alasannya apa kalau nikah diam-diam gitu. Sempat juga beredar kabar setelah melaksanakan ijab kabul di Tanah Suci Mekah, kabarnya Nicky Astria dengan Gunanta kembali menggelar pernikahan pada hari Jumat kemarin di sebuah masjid di Bandung. Namun lagi-lagi Buki membantah kabar tersebut. Ada yang nanya ke saya, bener nggak Nicky nikah di Masjid Salman di Bandung gitu hari Jumat? Ya hari Jumat gimana, dia ada di Medan gitu. Dia lagi ada acara nyanyi di Medan. Sebagai kakak, Buki tentu tidak akan melewatkan hari bahagia sang adik jika memang pernikahan itu ada. Jadi rasanya tidak mungkin Nicky Astria menikah diam-diam tanpa memberitahukan pihak keluarga. Seandainya pun benar, Buki mengaku turut berbahagia. Saya yakin Nicky belum menikah lagi. Belum. Gitu. Tapi kalaupun menikah atau ada keinginan untuk menikah, saya bersyukur. Artinya dia